Assalamualaikum, sahabat seni pengesot, salam stobis, salam setularas, salam situng ateh teretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Ada sebuah pertanyaan dari sahabat peddler pemula ya, yaitu dia bertanya bahwa, Bang, saya punya senapan, baru beli. Komponen apa saja yang perlu di-upgrade? Ini pertanyaan yang aslinya ya siapapun bisa menjawab sih. Tapi intinya kita ulas saja, yuk diskusikan yuk apa saja yang bisa di-upgrade pada senapan itu. Senapan nuklik ya. Kita bicara masalah senapan nuklik. Oke, kita bahas sama-sama. Ayo. Baik sahabat. Senapan angin. Saat kita beli pertama kali baik dari produsen home industry maupun pabrikan, kemudian akan kita gunakan untuk apa tujuannya, dan kita coba dulu, kita mainkan minimal 1 bulan lah, mainkan, jangan langsung berpikir bahwa harus di-upgrade ya. Ketika kita punya, kita langsung mainkan sekitar 1 bulan. Setelah kita mainkan setelah sekitar 1 bulan ataupun 2 bulan, baru kemudian kalian akan menemukan beberapa kelemahan pada senapan itu. Baru ketika kalian sudah menemukan kelemahan pada senapan itu, baru berpikir untuk di-upgrade. Jangan hanya sekedar penasaran ya, kemudian pengen nambah power, kayaknya di bore up, pengen pompanya lebih sedikit, pengen di tune up, ataupun pengen akurasinya maknyos, ganti laras, ataupun harus ganti tabung atau gimana. Sebelumnya jangan ya, kita gunakan saja. Ternyata senapan yang kita punya sekitar 1 bulan ataupun 2 bulan, ternyata akurasinya masih maknyos, tekanan anginnya itu nggak ada kebocoran. Ngapain perlu di upgrade? Ngapain di upgrade? Buang-buang uang saja. Nggak perlu lah, nggak perlu di upgrade, nggak perlu ada apa-apain, gunakan saja sampai mungkin pada suatu ketika ada beberapa komponen yang rusak, larasnya kayak rusak, chambernya kayak rusak, ataupun tabungnya kayak rusak, baru kemudian kita berpikir untuk mengganti sekaligus mengupgrade-nya gitu. Jangan tiba-tiba kalian hanya lihat di channel konten, ini untuk menambah power, ini untuk menambah akurasi, ini untuk menambah macam-macam yang disuguhkan oleh para konten bediler. Kadang-kadang saya juga seperti itu. Jangan banyak diikuti sahabat, jangan banyak ikuti, karena senapan itu harus memiliki chemistry yang sesuai dengan kita. Senapan itu jadi harus ada kesamaan jiwa lah senapan itu dengan kita gitu. Saya punya teman ya, senapannya itu gak mungkin bisa saya gunakan, gak mungkin saya gunakan. Kenapa? Karena teleskopnya dol, turretnya nggak bisa digunakan. Yang pertama, tentu saja ketika bicara masalah akurasi pada teleskop sudah amburadul, tapi ketika dia gunakan, dia kena target. Jadi dia sudah tahu karakter pada teleskopnya, bahwa dol, bahwa titiknya ada di sana, sehingga dia tetap bisa gunakan. Kemudian selain itu sahabat, dia pada popornya, pada popor belakangnya itu nggak ada sandaran pipinya. Dia coak bagian atasnya, dia hanya buat potongan ke bawah, kemudian ke atas lagi. Jadi sandaran pipinya nggak ada. Kok bisa nggak ada sandaran pipinya ketika menembak itu kayak gini? Itu nggak ada sandaran pipinya senamanya. Kemudian saya lihat ketika dia menembak itu adalah salah satu tim seni pengisot, tapi sudah lama sih nggak ikut dia. Di konten-konten awal sering dia hadir. Nah, dia ternyata ketika menembak, pipinya memang nggak nempel ke unitnya. Jangankan sampai pipinya yang menempel ke unitnya, bahkan sandaran bahunya saja itu nggak nempel ke bahunya.
Ketika dia mengangkat senapan, dia memang angkat senapannya saja tanpa ada menempel ke apapun di sini. Jadi di bahunya nggak ada yang nempel, kemudian di pipinya juga nggak nempel. Tapi kok kena ketika dia nembak. Itu sudah punya hubungan jiwa lah antara bedilernya dengan senapannya. Walaupun ya ketika saya katakan ketika digunakan oleh saya nggak mungkin bisa. Gitu. Jadi sahabat, memang ketika kita sudah punya eh, apa namanya fail ataupun apa istilahnya ya, punya kecenderungan kepada senapan tertentu, maka sudahlah seperti itu. Jadi buat dulu hubungan antara kamu dengan senapannya, kuasai dengan karakter senapan kalian, terus kayak gitu, baru kemudian kamu akan temukan kelemahannya di mana, yang sesuai dengan feel kamu, yang sesuai dengan keinginan kamu, dengan jiwa kamu. Salah satu contoh yang saya alami ya, saya alami. Sering saya cerita sama, senapan di rumah saya itu banyak. Sampai sekarang itu ada sekitar 8 atau 9 unit ya yang ada di tangan saya pribadi yang ada di gudang koleksi, atau 10 lupa saya, 10 unit ya. Lain punya teman-teman sekitar yang bisa saya pinjam juga kan gitu. Ah, saya punya 3 bullpup. Ketika saya hunting saya selalu pakai bullpup terus gitu. Kemudian nah, uklik-uklik yang saya lain ataupun PCP yang lain yang nggak bullpup itu, apakah nggak digunakan? Nah, ini pertanyaan. Ini aneh, sahabat. Senapan-senapan punya saya yang lain itu sering dipinjam oleh teman-teman. Ketika punya teman-teman itu rusak atau apa gitu kan, dia pinjam senapan saya. Dan itu nggak masalah. Dia dapat target. Kadang-kadang ya bahkan bisa melebihi saya pendapatannya itu. Unit-unit yang lain yang bukan bullpup ya. Jadi memang akurasinya enak dan juga ya normal semuanya senapan saya gitu. Namun ketika saya gunakan, sahabat, saya pribadi menggunakannya, mungkin kalian bisa lihat lah di konten-konten saya ketika saya menggunakan senapan dengan popor klasik ya, ataupun popor tumhol, popor apa, velos dan sebagainya, pokoknya yang bentuknya panjang-panjang itu, zong selalu sobat. Zong. Baru ketika saya pakai bullpup enak gitu. Jadi itu memang kenapa? Karena memang sudah karakter sebagai berdealer yang sudah nyatu kepada unitnya. Saya sudah terlalu enak menggunakan bullpup sehingga ketika menggunakan unit-unit yang lain yang bukan bullpup sudah nggak bisa lagi, harus latihan lagi, mungkin butuh sekitar 1 bulan atau 2 bulan. Gitu. Dan juga seperti ini sahabat. Jadi itu ya, itu pengalaman saya pribadi. Jadi kalau umpamanya mau upgrade senapan, sesuaikan dengan feel ataupun keinginan kalian. Kalian menggunakan laras pendek, kayak laras panjang, menggunakan tabung kecil, kayak tabung besar, menggunakan tabung bore ammo, menggunakan tabung tune up, menggunakan eh, popor yang bentuknya apa, itu memang disesuaikan dengan enaknya bedilernya. Disesuaikan dengan gimana ketika kamu menggunakannya, biar kamu enak menggunakannya gitu. Bukan hanya ikut-ikutan gitu. Jangan hanya ikut-ikutan gaya, punya teman di upgrade kayak gini pengennya kayak gitu, belum tentu sesuai dengan kalian juga gitu. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya sahabat, gunakan dulu senapannya sampai sebatas mana kalian bosan pada senapan itu. Bosan di akurasi, kayak bosan di power, kayak mungkin di sana kalian kembangkan. Karena terus terang sahabat, ya saya itu dulu ketika awal-awal memang seperti itu juga sih. Sampai banyak korbannya. Yang dicopot ini, dicopot itu, diganti itu. Akhirnya gonta-ganti gini gitu. Ya, ujung-ujungnya kadang-kadang saya kembali kepada standarnya saja gitu kan. Walaupun sekarang sih semuanya punya saya itu full upgrade sih. Kalau yang bullpup ya, full upgrade kecuali yang PCP. PCP bukan nggak ada upgrade-annya, mungkin yang di upgrade hanya modelnya saja dari klasik menjadi bullpup. Kalau pada unitnya
itu nggak ada pengupgradean sama sekali. Pernya nggak di-upgrade, semuanya nggak ada yang di-upgrade, nggak ada. Kenapa? Karena ya sudah sesuai dengan keinginan saya, akurasinya sudah enak, tekanan anginnya sudah nyaman, ya sudah, ngapain perlu di-upgrade gitu. Kapan waktu mengupgrade paling enak? Ya saat rusak. Jangan masih enak-enaknya kemudian di-upgrade, eman-eman biaya. Saat rusak, chambernya punya Innova bawahnya ya, chambernya kan bahan plastik, chambernya pecah, kan harus diganti sudah. Ya ganti sekaligus ke aluminium bawahnya. Jadi kan nggak sia-sia, nggak ada bahan yang terbuang karena komponen yang pertama sudah rusak ya harus dibuang, jadi harus diganti. Ataupun larasnya sudah ngacak amburadul kemana-mana, oh larasnya ini sudah nggak layak dipakai, maunya larasnya bengkok, alurnya sudah uh, apa namanya, sudah banyak yang rusak, mau ganti larasnya yang di awal itu memang sudah nggak dipakai, ya sudah dijadikan sebagai sodok apa kayak gitu, larasnya sisanya kan enak seperti itu. Jangan sampai kemudian ketika masih bagus-bagus harus di-upgrade. Saya punya pengalaman seperti ini. Saya dulu pernah beli senapan Subtiger, itu baru ya, baru pabrikannya, maksudnya baru kardusan lah. Saya beli, harganya kalau nggak keliru itu 1.100 lah gitu kan. Saya beli, nyampe 1 minggu di tangan saya langsung bongkar total, diganti tabungnya, diganti. Wah, gimana hasilnya? Amburadul. Amburadul. Ya karena masih awal-awal sih saya mempelajari pada waktu itu kan. Bahkan untuk bisa setel ulang itu butuh proses sekitar 1 bulan. Mengecek jalurnya, mengecek alurnya, semuanya dicek, kemudian sehingga mendapatkan sebuah settingan yang bagus butuh 1 bulan. Gak langsung enak sih. Ya sering saya mengalami itu ketika ada unit baru di tangan saya. Gitu kadang-kadang memang butuh proses sekitar 1 bulan lebih lah untuk membuat settingan yang pas untuk saya. Baik triggernya, settingan powernya, berapa kali pompa yang saya dibutuhkan, 4 kayak 5 atau 6, 7 kayak berapa pompa, dengan settingan larasnya gitu. Jadi saya harus menguji ataupun meneliti lah sekitar 1 bulanan biasanya. Bukan pas setiap hari sih, bukan pas setiap hari. Maksudnya di jam-jam bebas lah, saya bongkar, saya cek lagi untuk menyesuaikan dengan karakter saya. Itu bukan untuk membuat senapan itu enak. Kalau anaknya enak sih senapannya sudah, tapi memang disesuaikan dengan karakter bedilernya. Begitu, begitu. Jadi jangan mudah tergoda lah. Mudah tergoda pengen gini, pengen gitu. Kalau umpamanya kalian pengen mengupgrade tabung, saat bocor gitu, tabungnya bocor. Kok sudah bocor tabungnya, dikeluarkan tabungnya. Kemudian di power up, coba-coba di tune up, masukkan lagi, cat rusak. Kalau mau mengupgrade itu adalah waktu yang pas kalau mau di upgrade. Tapi kalau masih normal sih, buang-buang uang, buang-buang duit, mendingan kasih saya aja. Mungkin itu saja diskusi santai kita kali ini tentang apa saja yang perlu di upgrade. Kita tunggu tanggal mainnya saja. Apa komponen yang rusak, apa yang dirasa kurang, maka itu yang di upgrade. Nggak perlu bertanya pada orang lain, tanyakan pada diri kalian sendiri mana yang dibutuhkan pada unit ini untuk membuat saya lebih nyaman. Begitu. Kurang lebih nyaman, maaf sahabat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gatal sahabat. Ya maklum, ini bukan YouTuber hebat ya, jadi saya nggak malu-malu walaupun garuk-garuk. Mungkin kalian lihat reviewer ataupun konten kreator yang lain, nggak mungkin ada yang garuk-garuk kayak gini. Kalau saya sudah lah, ini yang penting kan berbagi pengalaman, ilmu gitu. Walaupun ilmunya hanya bukan matematika, bukan fisika, bukan kimia. Oke. Salam satu laras, matur sakelangkong.